renewable energy conversion. Terutama di bagian fuel cell, ini salah satu topik yang saya tekuni sejak saya PhD di NTU Singapura. Dan Bapak Ibu sudah tahu fuel cell adalah sebuah electrochemical devices, jadi mengubah chemical energy into electrical energy directly without any transfer di energy di media manapun. Di fuel cell ini seperti layaknya other electrochemical reactions, itu ada half cell reactions, ada di cathodic reaction, juga ada anodic reaction. Dari fuel cell sendiri itu juga banyak bidangnya gitu ya. Biasanya declassified into low temperature fuel cell seperti yang kita temukan dalam polymer electrolyte membrane fuel cell, alkaline fuel cell, direct methanol. Juga ada di bagian medium temperature fuel cell seperti phosphoric acid fuel cell, dan di high temperature fuel cell. Ini salah satunya adalah solid oxide fuel cell dan juga molten carbonate fuel cell. Specifically di solid oxide fuel cell, ini juga topik utama saya. Jadi seperti namanya gitu, solid oxide, semua komponen di fuel cell ini adalah dalam bentuk solid. Beda seperti misalnya alkaline fuel cell, itu di electrolyte-nya ada KOH aqueous solution, atau di PEM fuel cell, polymer electrolyte membrane, itu ada polymer membrane. Kalau di sini semuanya solid seperti namanya. Untuk half cell reaction-nya, di bagian cathodic reaction-nya itu adalah oxygen reduction. Kita supply air misalnya atau pure oxygen, dia reduce half oxygen plus 2 electrons into oxygen 2 minus. Nah, ini oxygen 2 minus ion itu bakalan di-conduct through the electrolyte. So, jadi salah satu main requirement for the electrolyte itu harus high in oxygen ion conductivity. Dan dia transport ke anode. Di anode itu dia react sama hydrogen, H2, making H2O plus 2 electron. Menariknya untuk solid oxide fuel cell, di bagian anode-nya itu, fuel-nya itu kita bisa mix dengan syngas misalnya, seperti carbon monoxide, atau ada juga di direct internal reforming, pakai hydrocarbon, but obviously kalau kita pakai carbon monoxide atau hydrocarbon, then the residue or the product, the chemical product will be either mainly CO2. Having said that, juga ketika kita bilang sebuah sistem itu adalah clean atau renewable, we have to be fair. Ketika kita bilang misalnya fuel cell, full cell reaction itu kan half oxygen plus H2 into H2O. Yes, it is right, it is a clean system, tapi kita juga harus fair menginclude dalam life cycle analysis bagaimana kita memperoleh hidrogennya. And most of the techniques to produce hydrogen itu menggunakan steam electrolysis, for example, steam reforming, dan dari situ juga masih ada carbon footprint. Ini untuk skema ion transportnya, dan seperti Bapak Ibu ketahui, yang kita mau tap atau get out of this reaction is the electrical energy. Jadi elektronnya ini harus conduct the externally from the anode here. This oxidation reaction, then we have a load here, then moving into the cathode there. Jadi di electrolyte-nya ini harus pure ionic conduction. Kalau ada electronic conduction bakalan ada current loss there. Dari banyak reaksi yang tadi saya katakan itu, saya masuk ke dalam sisi electrolyte-nya. Kita mau mencoba mencari atau menggali materials with high oxygen ion conductivity. So this is oxygen ion, beda sama proton electrolyte membrane atau proton exchange membrane, di mana yang active ion to be transported is proton, mainly driven by water. Untuk oxygen ion conductor, mainly kita rely sama hypostoichiometric oxide. So what I mean by hypostoichiometric itu misalnya kita lihat perovskite di sini, struktur kimianya adalah ABX3.
supaya perovskite ini mempunyai high oxygen ion conductivity, itu kita harus buat dia defect. Biasanya itu perovskite ini mempunyai oxygen vacancy, and hence crystal chemical formulanya jadi ABX3 minus delta. Nah, ini yang kita biasanya namakan hypostoichiometric, jadi di bawah stoichiometry. Salah satu contohnya adalah lanthanum gallium oxide LaGaO3. Supaya dia mempunyai oxygen ion vacancy, kita harus dope dengan lower valence, misalnya strontium di A site untuk mereplace lanthanum, dan juga magnesium untuk replace gallium. Jadi this is a common material, LS, mainly people name this LSGM. Yang lainnya juga yang salah satu hypostoichiometric oxide itu adalah bentuk fluoride. Buat Bapak Ibu yang ambil atau yang mengajar solid state chemistry di dua struktur kimia yang sangat common. Contoh dari fluoride itu adalah zirconium oxide, ZrO2. Jadi the same case as perovskite, kita harus buat dia defect. Jadi harus mengandung oxygen vacancy. Strateginya sama. Kita dope dengan, for example, yttrium, atau people juga dope dengan scandium misalnya. Jadi strukturnya ada Zr1 minus X, YX, oxygen 2 minus delta. Deltanya ini just half of this X. Dari sisi performance, di bagian kanan ini itu ada log ionic conductivity with the unit of Siemens per centimeter, atau 1/ohm centimeter. Di x-axisnya ini adalah inverse temperature, or 1000 over temperature here. Kalau kita lihat di LSGM, itu sekitar di sini, itu conductivity-nya. Untuk fluoride itu di bagian sini, YSZ, gitu ya, yttria dope zirconia. Dan untuk desired target yang industri cari gitu ya, itu kita butuh sekitar 0,1 Siemens per centimeter at the operating temperature. Dan seperti yang Bapak Ibu juga sudah ketahui, bahwa oxygen ion ini akan move, atau the dynamics-nya itu bakalan tinggi ketika temperature-nya itu suhu tinggi. Jadi kalau kita gunakan ini di room temperature, oxygen ion conductivity-nya itu is very, very poor. There are not other classes of materials given here. Specifically for my PhD project, I work on apatite electrolyte. Itu juga salah satu new class of oxygen ion conductor. Dari segi banyak crystal family yang tadi saya describe, ada satu crystal family yang mungkin relatively new, itu adalah di mineral name-nya itu adalah fergusonite. Kalau tadi ada perovskite, ada fluoride, ini fergusonite. Crystal formulanya itu ABX4, ya, ABX4 di sini. Menariknya untuk fergusonite ini, dia bukannya hypostoichiometric tapi hyperstoichiometric. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu, defect itu yang membantu untuk ion migration atau ion conduction, kita bisa bikin dia oxygen ion vacancy, in this case oxygen ion, atau kita juga bisa introduce oxygen interstitial, provided that the crystal atau the lattice itu accommodates the interstitial. Karena untuk banyak crystal system itu lattice-nya itu quite compact dan agak sulit untuk mengintroduce oxygen interstitial. Di fluoride dan di perovskite, generally the symmetry is pretty high. We are talking cubic symmetry or tetragonal. Whereas for this fergusonite, interestingly, the symmetry is quite low. They are crystallized in monoclinic, and the structure itself is quite porous in the kind of in the lattice scale, and hence dia bisa
structurally very adaptive to incorporate excess oxygen or to incorporate oxygen interstitial. Di bagian yang kanan ini saya coba bikin structural drawing of Fergusonite ABX4. Yang saya bikin coordinationnya ini itu adalah BX6. So in this case A-nya itu cerium, B-nya itu niobium, X-nya itu oxygen. Jadi yang green polyhedra ini adalah NBO6. Mungkin Bapak Ibu bertanya gitu kenapa NB itu koordinasinya 6. Memang short range coordination itu NB itu oxygen 4, tapi saya specifically put this into NBO6. Jadi saya extended coordination gitu ya. Jadi bukan di the first nearest neighbor, tapi saya bikin di second nearest neighbor. Nanti saya jelaskan kenapa saya specifically put this into 6. Kalau lihat dari strukturnya ini itu menarik, cukup layered gitu ya along the vertical axis ya. Dan banyak studi juga sudah mencoba untuk menginvestigate ini, tapi dari sisi strukturnya ini kita juga sudah bisa hypothesize atau guess the migration itu bakalan anisotropic. Dari structural drawingnya ini yang red balls atau red circles ini adalah oxygen atom, oxygen ion, yang center of this polyhedranya itu niobium. Yang ceriumnya ini saya hide just to for the clarity. Dan dari sisi eksperimen juga oxygen ion diffusivity for this type of material is very fast, very rapid. Untuk menginvestigate material ini dari sisi fundamental science gitu ya, dari sisi structure, karena saya orang material science dan lebih ke arah mungkin fundamental gitu ya. Jadi saya mencoba menggabungkan physics and chemistry just to understand the structure of materials. Powders could be done, tapi it is not the best solution. Kalau kita mau tahu struktur dari materialnya, we try to grow single crystal using what we call here as optical floating zone furnace. Jadi as the name suggests, this is a floating zone. Jadi kita nggak pakai crucible. The way how it works itu, jadi kita provide two sintered rods, so from the bottom and the top. So we have the seed rods, and we also have feed rod. Jadi satu sintered rod yang di bawah itu berputar misalnya clockwise, yang atas itu berputar counterclockwise. Lalu di tengahnya ini di antara dua sintered rod ini itu difokuskan optical. In this case we use halogen lamp. Jadi ada 4 mirror. Jadi ini orang juga bisa bilangnya mirror furnace. Jadi ada 4 mirror itu difokuskan infrarednya itu di molten zone sini. Operating temperature-nya itu bisa all the way to more than 2000 degrees Celsius. Jadi most of the materials, as long as it absorbs infrared, itu bisa di melt and hence crystal growth can be done. Untuk operating principle-nya itu setelah molten zone itu terbentuk, dia mirrornya itu kita bisa bisa shift up and down, atau di rodnya sendiri ini bisa di shift vertically up and down, and hence we can actually move the molten zone up and down. In this case the molten zone moves up. Jadi di bagian bawahnya itu temperature-nya itu cooler, and hence is making a single crystal. The first thing that is grown or that is formed is a seed crystal. As the growing progresses, itu single crystalnya bakalan form dari seed crystal itu. Jadi feed rodnya itu di-consume, molten zone-nya goes further up, and hence we can grow a single crystal. One of the disadvantages of this technique, as I mentioned, kalau materialnya itu reflect infrared, we can't use this. Oxide is good material. Another disadvantages itu karena ini kristalnya itu cuma di held sama surface tension. Jadi
agak sulit kalau grow very big crystal. Tapi untuk fundamental science, it's more than enough. We're talking probably about 8 millimeter, 1 centimeter kind of diameter. Itu dari preparation of sampelnya gitu ya. Terus sekarang move to material characterization. There are various techniques yang saya employ untuk understand this material. The first one is through neutron diffraction. Di neutron diffraction ini saya pakai atau apply beam time, dan beam time-nya itu di approve di ICIS, Rutherford Appleton Source di daerah dekat Oxford itu, di Didcot. Di center ini itu banyak beam lines yang kita bisa explore gitu ya, tergantung beam time application yang di granted. In this case we use HRPD, so high resolution powder diffraction. Jadi di sini teknik yang bisa dipakai itu diffraction, ada juga spectroscopy, ada juga imaging. Specifically for diffraction or scattering instrument, we use HRPD, we use JAM, we use Polaris, we use Engine X for most of the engineering materials, which is very big, and other beam lines here, other instrument. There are 2 target stations, so target station 1 and target station 2. Mungkin Bapak Ibu tanya gitu, kenapa saya interested untuk study menggunakan neutron? Karena kalau dari sisi scattering gitu ya, interaksi antara neutron dengan material itu throughout the various elements in the periodic table itu scattering interaction-nya itu pretty much in the same order of magnitude. Beda dengan interaction antara elektron misalnya atau X-ray dengan materials, seperti yang Bapak Ibu sudah ambil mungkin ya, atau yang ajar di solid state chemistry. Kalau X-ray itu interact sama materialsnya itu atomic form factor atau scattering factornya itu berbanding lurus dengan atomic number. Jadi dalam kasus ini kalau kita mau mempelajari oxygen interstitial atau oxygen defect, in the presence of high atomic numbers, in this case cerium or niobium, itu agak sulit untuk kita tahu secara detail tentang dinamika di oksigen, karena atomic form factor atau scattering intensity-nya itu, scattering factor-nya itu relatively low. Tapi kalau neutron itu akan jauh lebih jelas. Jadi saya coba untuk mengeksplor, mengcombine a lot of characterization techniques, jadi buat dapat seluruh IG-nya gitu ya, seluruh strukturnya. Untuk neutron center sendiri itu banyak tersebar di dunia gitu ya. Saya di sini di United Kingdom, ada 1 di sini, dan cukup banyak di Eropa, dan ada banyak juga di US. Kalau di Asia sendiri itu di Jepang ada banyak, di China, juga di Australia itu ada ANSTO di Bragg Institute, itu di dekat Sydney, itu juga ada neutron center. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini juga ada 1 di Indonesia yang saya juga pernah collaborate, dan we produce a paper there di Batan gitu ya, di Serpong. Is a very good facility. Waktu saya ke sana itu memang powernya itu agak rendah gitu ya. Jadi saya melakukan scattering atau diffraction experiment waktu itu sama Pak Andika Fajar, mungkin Bu Atik juga tahu. Di Batan itu 1 eksperimen itu waktu itu kita ambil 1 minggu gitu ya. Jadi memang neutron yield yang diproduce di reaktornya itu cukup kecil gitu. Tapi untuk untuk studi fundamental, as long as we've got good enough signal to noise ratio, we can still make use of the facility. Jadi buat Bapak Ibu yang mau akses ke neutron, saya nggak tahu status Batan dalam hal neutron scattering bagaimana gitu ya. Tapi di negara kita ada facility yang cukup baik. Ini skematik dari beam line-nya.
high resolution powder diffraction. Jadi neutronnya itu datang dari kanan bawah sini. Jadi ada guide tunnel di sini, ada optics di sini. Di sisi detektornya ini menarik, dan as the name suggests gitu ya, high resolution. Jadi guide length-nya ini, tunnelnya ini sangat panjang gitu, karena kita mau dapat high resolution, jadi highly coherent. Neutron masuk di sini dan dia di diffract, jadi materialnya dimasukin dari sini. Jadi kalau untuk sample mountingnya itu biasanya kita harus naik tangga gitu ya, terus turunkan sampelnya turun ke bawah gitu di vanadium can, vanadium holder, dan dia di diffract. Jadi detektornya itu ada 3 tipe. Jadi yang pertama itu ada low angle detector bank, itu sekitar 30 derajat. Terus ada 90 derajat detektor, jadi north and south. Tapi yang high resolution detektor itu kita pakai di backscattering bank. Itu scattering angle-nya itu sekitar 168 degree. Ya. Jadi ini sekedar schematic of the high resolution powder diffraction yang available di ICIS neutron and muon source. Kalau kita lihat struktur powder diffraction-nya, powder diffractogramnya, ini kalau kita lihat y-axis-nya itu counts atau intensity, sedangkan x-axis-nya itu adalah 2 theta. Seperti yang Bapak Ibu kalau pakai X-ray diffraction, pattern-nya itu mirip karena ini adalah diffraction experiment. Kalau kita lihat sekilas ini itu cukup messy gitu ya, jadi banyak bragg peaks yang kita harus coba understand atau fit. Yang pertama yang saya lakukan adalah saya Rietveld model gitu ya, saya refinement. You can use various softwares. So for this particular project, I use Topaz. Other softwares can use FullPro, Freetan, Rietica, Jesus, etc. Saya coba fit dengan parent structure, yaitu cerium niobate CnBO4, dan ternyata strukturnya itu quite far off dari parent structure of cerium niobate CnBO4. Ini lattice parameternya ABC, terus interaction angle between A and C, the beta angle is deviated from 90 degrees. Here is 94.60 degrees, and the volume, and this is the Z, the total number of formula units in the units. Ketika kita lihat ini ada 2 things yang yang muncul. Satu, strukturnya ini atau materialnya itu impure, jadi ada second phase, atau another possibility itu juga ada ordering, ya, atau ada lattice ordering yang create extra spots here. Dari sisi chemical analysis, kita tahu materialnya itu bukan CnBO4 tapi oxidized CnBO4, yaitu di bagian oksigennya itu ada 4.25. Jadi ada sekitar 0,25 extra oksigen per formula unit. Dari neutron diffraction itu tadi, neutron diffractogram, saya coba pakai teknik lain karena saya mau cari tahu matriksnya gitu ya, lattice parameternya. The easiest thing to me, I employ electron diffraction in transmission electron microscopy. Jadi untuk TM ini seperti yang Bapak Ibu sudah tahu juga, ini adalah just prinsipalnya inverse of the optical microscopy. So the source is electron source, it's been focused by condenser lens to the specimen, dan di rays atau di path yang yang sudah difokus dari interact sama specimen, di collect sama objective lens and refocus back into back focal plane where the diffraction will occur, or it can also be focused into the focal plane, which is in the image plane. Lalu di pick up sama intermediate, juga di projector lens, this just to memperbesar magnification. Untuk
project ini saya fokus di electron diffraction dari transmission electron microscopy. This is the electron diffraction, selected area electron diffraction pattern of CENBO 4.25. Ini di crystal axis yang satu, dan ini crystal axis perpendicular to that direction. Kalau kita lihat di sini ada very bright spots, juga ada relatively weaker spots in between gitu ya. Jadi dari sini langsung saya hypothesize there could be some ordering, there could be some supercell, superlattice that leads to the slightly weaker diffraction spots. Sekedar singkat gitu ya, introduction tentang ordering, in this case modulated structure. Jadi ini crystal structure more than 3 dimension gitu ya. Jadi ada modulated. Orderingnya itu bisa dalam bentuk atomic positions. Jadi misalnya kalau yang kita tahu double or triple of the unit cell, you have A, B, A, B, A, B, then you have the ordering in the atomic positions. Juga the ordering itu bisa datang dari thermal displacement, atau bisa juga salah satu physical fenomenanya itu juga misalnya ada magnetic moment orientation. Untuk perfect three-dimensional crystal, kita bisa tulis ini the scattering faktornya itu adalah Bragg HKL, here Miller indices HKL multiplied by the reciprocal lattice of A star, B star, and C star. So that's H just HA star plus K B star plus LC star. Itu untuk perfect 3D crystal, 3 dimension. However, in the modulated crystal, we have to add one more component, which is the modulation factor here, which is M times Q. So H is just H times A star plus K B star plus L C star plus MQ, where Q can be defined or can be related back to the A star, B star, and C star given as alpha, beta, gamma. And we classify modulation into incommensurate modulation and commensurate modulation. So what I mean by commensurate and incommensurate, for commensurate, the Q here can be written or can be expressed in the a factor of 2 integers. So for example, Q here is 0.25. The figure ini, kalau kita lihat di atas itu periodic, just nicely oriented gitu ya. Jadi kita bisa draw unit cell-nya. Sedangkan kalau doubling, in this case commensurate, itu posisi dari misalnya ini atomnya itu rotated atau shifted gitu ya. Kalau commensurate ini, in this case the example Q 0.25, jadi dia repeated after 4 unit cells, just 1 over 0.25. So you look at that, so now the unit cell now has to be expanded. It's no longer just 1 unit cell there, it's just 4 of the parent unit cells. And the way that the atoms atau a group of atoms itu shift atau translate atau modulate itu mengikuti sinusoidal pattern here. Sedangkan incommensurate itu ketika Q-nya itu atau alpha, beta, gamma-nya itu it cannot be expressed into a nice integer over integer. Jadi misalnya Q equal 0.297, and if you look at here, you can basically define the superlattice or the kind of the multiplication of a unit cell. You can approximate that, but then you won't be able to get a nice kind of repeated kind of unit cell here. Ini quite common di organic crystal. So, for example, here we've got the benzene ring. So this is the kind of the modulation of the crystal. Juga bisa rotate atau juga bisa flip gitu ya. Jadi pertama keluar kayak gini, itu sudah gitu after certain periodicity it actually flip gitu. Jadi ini ada modulasi. Kita balik gitu ya ke electron diffraction. Ini adalah pattern dari cerium niobate, sedangkan ini adalah pattern dari cerium
CNBO 4.25. Ketika kita index ini, kristalnya itu taken along 0, 1, 0 zone axis. So we can index this, here is the horizontal, here is along the C-axis, here is along A-axis. We can index this is 004, 400, and you can index the rest of the spots. And if you looked at, for the CANBO 4.25, the major reflections actually coincide with CNBO 4. You look at this 004, 400, 204. But there are a lot of extra spots that actually comes from this ordering or modulation. Jadi dari electron diffraction ini kita coba build matrix dari lattice unit cell-nya itu. Kita bikin resultant unit cell here. Obviously the electron diffraction we are working in reciprocal space, not in the real space. Jadi AR space itu adalah, kalau kita lihat di sini, ini arbitrarily gitu ya, saya bikin new unit cell, new lattice parameter, new vector ini di sini. Jadi AR star-nya ini yang align to 204 karena ini ada dengan jelas ada periodicity di sini. Jadi AR star-nya ini adalah 1/12. So, jadi kalau kita hitung di sini dari titik 000 ke 204 ini ada 12 repeated kind of reflections. Jadi ada 1/12, 204, dan CR prime-nya ini saya ambil di sini. Karena kalau dilihat dari crystallography, it will be easier if it is close enough to either 90 degrees or 120 degrees. Di CR prime-nya ini saya ambil di sini. Jadi itu 1/6 minus 202. Seperti Bapak Ibu tahu, electron diffraction just one image ini adalah projected because this is taken along a particular zone axis. Jadi untuk mendapatkan 3 dimension kita harus ambil satu pattern lagi yang kalau bisa perpendicular to 010, and hence we get another vector. Jadi saya ambil dari 20 minus 1, which is perpendicular to 010. This is the diffraction pattern of CNB on 04. However, for the oxidized one, the main lattice is exactly the same coincide, but then we have the extra spots there, and from there we can actually get another vector, which is the BR prime here along the 040 or 020 here. So the BR prime here 1/4, 020 parent lattice. Dari sana saya solve the structure. Kalau yang di left ini adalah structure dari CNBO4, and from the journal or article that I followed, they haven't solved the oxidized one, and they postulated bahwa oxygen interstitial itu berada di sini, yang di label sama black. Tapi setelah kita coba teliti lebih lanjut untuk yang 4.25, it is not as simple as just locating the interstitial there. So there is a cooperative displacement when the interstitial is introduced, gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini niobium O6-nya itu is not nicely oriented like that, but it's twisted. Dan introduction of this interstitial oxygen actually extends the coordination of this niobium oxygen. Jadi kita mulai ngelihat ada connectivity antar slab ini, gitu ya. Jadi koordinasinya itu bisa dari NBO6, ada NBO7, dan NBO8. Dan Bapak Ibu yang sangat paham tentang koordinasi atau solid state chemistry, this cannot be right. Karena dari traditional chemistry, when satu cation itu coordinated with the anion, itu more or less itu harus fix dalam koordinasi tersebut, gitu ya. Jadi either 4 atau 6. Tapi ini kenapa bisa 7 and 8? So the reason that I try to convince atau justify itu pakai bond valence method. Ini memang empirik ya, jadi theoretical. Jadi ada teori itu yang bond valence itu bisa diekspres dengan exponential of the Rij, this bond valence parameter. So it is di literature tabulated gitu. Terus ada observed bond length Dij divided by constant of 0.37. Terus kita sum for the whole coordination. Terus habis itu kita calculate the bond valence sum.
So for example, if we have NBO with coordination 6 in CNBO4, this is the bond length. Jadi the first nearest neighbor itu 1.8, 1.9 itu ada 4 coordination, and extended to 6 coordination here, the second nearest itu about 2.4 angstrom. Kalau kita use this formula, added up all here, the bond valence sum is about 4.9 here, which is actually quite close to the oxidation state of the niobium. So the bond valence sum itu harus close enough dengan oxidation state. In this case, niobium is 5+. Whereas for 4.25, as I mentioned, itu ada coordination number 6, 7, and 8. Jadi dari sini saya tabulate all the bond lengths. So you got 1.8, 1.9, 2, 2.4, and hence we've got the bond valence sum of this. And for the coordination number 7, it's the same thing here. But again, if you look at here, some of the bond length is actually much further extended into 2.7 and 2.9 because this is exponential related. So the effect of this extended bond length will be much lower. And the same thing with NBO8. So the nearest now here becomes further apart, become from 1.84 into 1.92, 1.98, so 1.91 into 2.02, etc. And we've got 2.5 and 2.6. And the bond valence sum it is still within the window of this more or less about 5. Then from there we justify that the koordinasi ini adalah benar gitu ya, 67 dan 8. Jadi ini crystal structure-nya dari CNBO4. Singkatnya saya mau introduce molecular dynamics untuk tahu tentang dinamik dari struktur ini. Jadi kita pakai molecular dynamics in collaboration with a group in Imperial College. We looked at here from CNBO4, CNBO4.25 at different temperature. We looked at that the dynamic is very, very high gitu ya. Jadi yang dari very tight gitu, static now becomes migrating a lot. And if you looked at the MD trajectory, molecular dynamic trajectory, we can see the red one here is the oxygen. So this is a relatively high temperature because we want to speed up the time is within 8 picoseconds, and we can start to see that the oxygen starts to jump from one lattice site to another lattice site. And this is pretty much depicted by just calculating the mean square displacement. For CNBO 4.25 gets increasing, whereas for CNBO 4 is relatively quite static. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi secara konklusi ini adalah new class of oxygen ion conductor that possibly can be exploited as solid oxide fuel cell electrolyte. Terima kasih Bapak Ibu buat bisa mendengar, listening to this talk. Oke. Terima kasih Mas Stevin yang telah memaparkan sangat luar biasa artikelnya atau makalah ini tadi ya. Jadi sangat membuka wawasan kami ya dari sisi elektrolit ya, bermain dengan elektrolit yang mungkin kedepannya untuk aplikasi atau bermain-main di bagaimana suplai energi dalam fuel cell dan seterusnya. Kemudian tadi disampaikan dengan luar biasa itu sisi dinamika molekulernya, kemudian karakterisasi juga dengan instrumen-instrumen yang mungkin menimbulkan beberapa ketertarikan kami ya untuk mungkin bisa kita diskusikan. Baik, kita akan lanjutkan ke diskusi. Setelah ada satu pertanyaan mungkin kita bisa bacakan dari kolom chat ini ya. Mungkin pertama bisa saya sampaikan dan langsung dijawab bisa ini ya Mas Devin. Dari Ibu Triwindarti, ini kolega kami di Departemen Kimia. Ada pertanyaan begini, sejauh mana data neutron diffraction dapat dibandingkan dengan data X-ray diffraction? Karena kami biasa bekerja dengan power HRD, sedangkan data kristal di jurnal kebanyakan menggunakan neutron diffraction. Mungkin perbandingannya dengan HRD ini ya, Mas Devin. Monggo, silakan. Ya, memang di banyak jurnal itu pakai neutron diffraction karena itu sangat sensitif di low atomic number gitu ya. Kalau kita mau tahu oksigen,
carbon, all these things, apa namanya, sangat sensitif. Kalau untuk yang organic molecule CHNO itu untuk XRD it is pretty much the common technique, especially for single crystal X-ray diffraction. Sejauh mana datanya itu memang bisa langsung di compare gitu ya, bisa langsung diambil datanya. Tapi kebanyakan di apa namanya matrix dari neutron diffraction itu slightly smaller gitu compared to X-ray diffraction. Karena the way apa namanya partikelnya itu interact dengan material. Kalau neutron itu interaksinya mainly dengan nukleus gitu dari atomnya, sedangkan X-ray itu dia interactnya sama elektron cloud gitu ya. Jadi makanya scattering factornya itu relatively different. Apa namanya, kalau membandingkan powder dengan crystal, ya definitely if you have a single crystal, it will be much more reliable. Karena kalau dilihat dari powder X-ray diffraction, kalau kita lihat dari apa namanya teorinya itu kan cuma ada apa namanya diffraction ring gitu ya dari polycrystalline. Terus habis itu kita integrate only within a certain scattering factor. Jadi kalau lihat di powder X-ray diffraction kan cuma satu geometri gitu ya, jadi cuma begini doang gitu. Sedangkan kalau single crystal diffraction itu 3 dimension, jadi bisa langsung dapat break point-nya itu in 3 dimension. Jadi untuk crystal structure that determination itu memang harus pakai single crystal. Kalau powder bisa, cuma agak sulit gitu ya. Jadi harus refine banyak. Oke. Ya. Oke, mungkin ini mau dilanjutkan pertanyaan ini mau dilanjutkan secara open microphone oleh Putri atau sekalian open kamera, Putri? Silahkan Putri. Pak Adi mungkin sudah Putri ya? Ya. Ini Putri. Jadi, Mas Stephen boleh nggak dikasih lihat tadi yang apa crystal structure tadi yang CEN something tadi? Sebelum ini ya. Nah ini, data crystal properties ya, parameter crystal, sorry. Iya. Next, kayaknya yang angka-angka aja. Jadi ini Bu. Dan angka-angka aja yang coordination number tadi. Yeah. Nah, saya mau nanya ini ya. Ini kan apa CENB04 for example ya. Itu ada ND O1 berarti itu untuk O yang satu ya, yang apa? Iya, jadi ya ada 6 koordinasi, jadi NB sama oksigen 1, oksigen 2, oksigen 3. Ya. And then coordination number-nya 1.x45 itu dalam kurungnya ada angka 3, 3, 2, and then di bagian yang lain ada 7, 5, 7. Itu maknanya apa ya? Itu yang biasa kita tulis kalau di jurnal crystallography itu estimated standard deviation, ESD. Jadi seperti standard error gitu. Jadi kalau Ibu refine itu kan ada apa namanya confidence levelnya gitu ya. Jadi bacanya itu ya 1,845 plus minus 0,003 dalam 1 sigma. Oke. Dan angka itu punya makna apa? Misalnya biasanya kalau kita refinement itu kan ada standarnya ya. Misalnya, itu sangat penting sih Bu. Jadi kalau misalnya apa namanya standard deviation ini terlalu tinggi, berarti refinement itu nggak stable gitu. Atau kalau koordinasinya terlalu banyak, misalnya yang ini 678, definitely apa namanya karena strukturnya jauh lebih simetrinya lebih low, dia reliability-nya itu kurang ketimbang kalau yang high symmetry. Di cubic itu biasanya langsung standard deviation-nya itu sangat kecil ya, karena dia banyak constraint-nya. Ya. Oke. Ya. Berarti tidak ada angka yang pasti bahwa tidak boleh lebih dari sekian gitu. Ya itu yang kita harus harus tahu aja gitu ya. Ya more or less kalau bond length itu keluar kurang lebih 0,01 kalau dari powder X-ray, di third decimal place 0,005 sekitar itu. Oke deh. Ya. Thank you. Ya, sama-sama. Oke, cukup ya Putri. Saya kira bisa kita lanjutkan untuk
yang Rajan. Berikutnya Pak Adi ya. Disilakan Pak Adi. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya tentang Fergusonite itu sendiri. Apakah memang harus rare earth element? Jadi apakah misalnya pakai transition elemen yang periode keempat, apakah memungkinkan seperti besi atau bukan apa tadi, pakai ini misalnya pakai besi, pakai copper atau pakai zinc atau pakai yang lain, apakah memungkinkan? Yang kedua, pertanyaannya adalah banyak kajian itu tentang perovskite, dan tadi disebutkan bahwa Fergusonite ini tidak berbeda walaupun kalau dilihat dari komposisinya mirip, jadi dia AbO gitu, AbO. Apa yang menjadi pembeda signifikan antara Fergusonite dengan perovskite? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, perovskite itu kebetulan saya agak penelitiannya tentang membran walaupun bukan membran dense, tapi beberapa penelitian yang saya beberapa paper yang saya ikuti, perovskite itu banyak digunakan untuk mixed matrix ionic conducting membrane. Jadi dia bisa jadi conducting oxygen. Kalau misalnya perovskite diganti dengan Fergusonite, apakah memang oksigen yang ada di situnya mobile? Jadi mobile sehingga kemudian dia bisa digunakan untuk menjadi dense membrane. Jadi kan misalnya kalau yang kebetulan teman saya yang penelitiannya tentang mixed matrix ionic conducting membrane itu dia membran yang dibuat dari perovskite itu dia menghasilkan oksigen production-nya hingga 100% gitu, karena memang betul-betul selektif. Nah, bagaimana dengan Fergusonite seandainya misalnya perovskite diganti dengan Fergusonite dan tidak pakai rare earth, tapi misalnya pakai yang common saja lah, misalnya pakai titanium atau pakai mangan atau pakai besi ya, gitu. Itu begitu pertanyaan saya beberapa. Ya, Pak Adi, saya jawab singkat Pak ya, karena saya mesti lanjut teaching yang lain Pak, karena udah jam 8, udah telat. Jadi untuk perovskite itu koordinasinya itu untuk niobium memang dia NBO6, tapi kalau untuk manganese, copper itu jarang Pak dipakai gitu. Jadi harus yang koordinasinya agak besar gitu. Misalnya tungsten itu mungkin, tapi untuk automolybdenum. Tapi untuk transition metal jarang. Kalau untuk dense itu bisa dipakai, cuma harus hati-hati karena cerium itu ada bagian electronic conducting-nya juga Pak. Karena kan cerium itu ada redox-nya gitu ya, Ce4, Ce3. Jadi kalau pure oxygen ionic conducting itu agak sulit untuk ini. Jadi kita ini bisa dipakai untuk bagian katodanya sebenarnya, untuk oxygen reduction juga, oxygen reduction juga untuk oxygen conduction di mixed ionic electronic gitu Pak. Nanti saya sambung dulu Pak, boleh Pak ya? Jadi saya harus Pak jam 8. Pak Didik, thank you ya Pak. Oh, oke. Saya harus buka dulu. Keluar Pak. Iya. Oke. Iya Pak, sorry sebenarnya Pak. Sudah satu jam, tapi tidak apa-apa ya, mau langsung saya. Iya. Oke, terima kasih Mas Tevi. Iya, maaf ya Pak. Oke. Ayo ya, Pak. ini Salam, kami mohon Pak. maaf dan terima kasih. Oke. Iya Pak, salam Pak. Oke. Ya, Pak. Ya sudah, beliau kayaknya harus ngajar jam 8. Ini sudah jam 8.24. Ya sudah, tidak apa-apa. Langsung aja ditutup berarti Pak Didi. Baik. Perlu foto dulu nggak ini? Ini ada satu pertanyaan dari Pak Saur, mungkin bisa disampaikan nanti Pak Adi ya. Pak Saur, mohon maaf karena waktunya tidak memungkinkan lagi untuk dilanjutkan dari Mas Stevin. Jadi mungkin pertanyaan bisa disampaikan lewat Bu Yayu atau Pak Adi nanti akan meneruskan ke sana untuk dimintakan jawaban atas konfirmasi. Ya. Itu tadi itu pamitan sebentar buka kuliah atau nanti balik lagi atau memang sudah pamitan ini ya? Sepertinya ada ya, ngajar. Maksudnya buka dulu atau balik lagi ke sini atau langsung kita suruh close? Sebentar. Apa ditunggu dulu? Iya, mungkin ditunggu sebentar kali ya. Saya nggak paham tadi kayaknya. Ya kepengen pengumuman kan ini waktu kita sudah sesuai dengan jadwal kan sudah sampai sudah waktunya ya, karena memang didesain 1 jam ya, sudah tidak apa-apa. Saya pikir nanti disampaikan aja di Japri. Kita memang selesai 1 jam gitu, sudah tidak apa-apa nanti. Ucapan terima kasih nanti saya Japri ke beliau. Oke.
Kalau begitu ini kita tutup aja Pak Adi. Ya tutup aja, nggak apa-apa, karena sudah waktunya kan. Ya, lagi pula beberapa peserta sudah live. Ya, oke. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara, mungkin ada banyak juga mahasiswa ya, Bapak Ibu, teman-teman yang telah hadir di webinar ini. Demikian tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Stephen Snelius Pramana, itu ya. Beliau orang Indonesia yang di UK, yang di Newcastle, yang tadi saya kira telah memberikan kepada kita satu insight tentang bagaimana energy supply, ya, bagaimana suplai energi dan sistem storage-nya dari sisi material. Jadi bermainnya di elektrolit yang dipakai di dalam sistem fuel cell itu, di dalam bagaimana kemudian oksigen nanti bisa semakin banyak yang dinamik, yang semakin dinamis, sehingga kemudian di dalam reaksi dengan H2 menghasilkan energi itu akan semakin powerful. Begitu kira-kira secara globalnya. Tadi insight tentang karakterisasi juga sangat banyak dan extraordinary menurut saya, karena kita selalu terbiasa dengan HRD dan cara-cara pola difraksi yang kita bisa peroleh. Masalahnya nggak ada alatnya di sini. Oke, jadi karena sekali Dia lagi mau pakai masalah elektron difraksi sama analisisnya neutron ya. difraksi di mana coba? Di Indonesia ada nggak, Pak? Di Batan tadi ada, Pak. Ada ya? Di Batan itu ada, tapi yang Batan yang di mana kurang tahu juga. Difraksi ya, neutron difraksi. Batan Miroto, Pak Didi. Batan Miroto. Oke, di sana ada toko roti enak sekali. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan di acara webinar seri 16 ini. Di lain kesempatan, Pak Adi, seri berikutnya di bulan kapan, Pak Adi? Harusnya bulan April. Belum dicari pembicaranya. Oke, ini perlu foto bersama dulu nggak ini untuk penutup? Ya. Oke, mari kita buka sebentar, Pak Ngadi. Ora iso on cam nggonku, tak cam wis tak urip-ke ora urip kok. Di atasnya, Pak, digeser. Udah, tak tutup ding lali. Oh iya, Tak tutup dibuka. lali. Di atasnya digeser. Padahal Pak Gun mau siap-siap mau tanya ini, Pak Gun. Tak tutup sik ketok sithik. Yang lainnya mungkin, yang lainnya. Audiens. Linda lu nang ndi kok maskeran kuwi? Dalam mobil tuh, di dalam mobil Bu Linda. Bukan di bis ternyata Bu Linda. Mana, Bu? Nyambi dadi kondektur. Oke, 1, 2, 3. Oke. Udah ya, tinggal ini aja ya. Atau masih ada lagi? Udah ini satu. Ya, 1, 2, 3. Oke. Bu Linda kemana, Bu? Jawa Timur tuh, Bu? Sudah. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, demikian acara webinar kali ini, siang ini. Mudah-mudahan dapat memberikan insight dan kita bisa menangkap poin-poin pentingnya dari sana tentang sintesis, tentang bermain-main dengan elektrolit dan karakterisasinya. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk lebih maju. Demikian yang dapat saya hantarkan. Mari kita tutup agenda webinar ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Itu Pak Adi mau bertanya, Pak. Pak Adi mau bertanya, silakan Pak Adi. Oh iya, silakan. Ya. Oke, makasih. Nuhun, Bapak Ibu. Yuk, bareng-bareng. Terima Assalamualaikum. kasih, monggo.